Bayangkan, kalian berada di ambang sejarah ya. Kayak satu tendangan aja bisa menebus kegagalan 24 tahun, atau ya malah memperpanjang mimpi buruk. Ya benar, situasi yang sangat menegangkan. Nah, di bahasan mendalam kita hari ini, kita mau bedah artikel terbaru Kompas.com soal drama ekstrim di playoff zona Eropa Piala Dunia 2026. Ini ibarat roller coaster berisiko tinggi banget. Oh jelas, roller coaster emosi yang luar biasa. Iya kan? Satu kereta melesat ke puncak, itu Turki, terus kereta satu lagi anjlok parah ke jurang kegagalan, yaitu Italia. Dan buat Anda yang dengerin, kalau kita perhatiin ya, laga ini tuh sama sekali bukan cuma adu taktik di lapangan hijau. Bukan cuma soal formasi gitu ya? Bukan. Ini tuh ujian psikologis tingkat dewa sebenarnya. Tekanan di laga penentu hidup mati. Kayak gini bener-bener ngetes fondasi mental sebuah tim sampai ke batas maksimal. Oke, mari kita urai ini ya. Kita mulai dari Turki dulu, yang akhirnya pecah telur. Wah, iya, pecah telur setelah lama banget. Bener. Pas Krem Aktürkoğlu cetak gol kemenangan di menit ke-53 lawan Kosovo, itu tuh bukan sekedar, tambahan angka di papan skor. Tim asuhannya Vincenzo Montella ini akhirnya lolos ke Piala Dunia buat pertama kalinya sejak tahun 2002. Generasi legendaris mereka yang dapat juara 3 waktu itu kan? Nah iya, bayangin, 24 tahun absen, itu kan rasanya kayak nemu tiket lotre yang menang setelah dompet kalian hilang 2 dekade gitu. Analogi yang pas banget sih itu. Gimana sih rentang waktu selama itu ngaruh ke mentalitas tim pas lagi di laga penentu kayak kemarin? Saya ngebayangin masuk lapangan bahwa ekspektasi seberat itu pasti mencekik banget. Sangat mencekik. Secara psikologis ya, rentetan kegagalan dari edisi 2006 sampai 2022 itu biasanya menciptakan memori kolektif yang traumatis. Hantu masa lalu gitu ya? Betul. Hantu kegagalan itu sering banget muncul terus nyabotase fokus pemain pas momen-momen krusial. Tapi, yang bikin pencapaian skuad Montella ini sangat monumental adalah gimana pelatihnya ngelola memori tersebut. Oh, jadi dia nggak nyuruh pemainnya sekedar lupain masa lalu? Nggak sama sekali. Montella secara praktis nggak nutup mata pada masa lalu, dia malah membingkai ulang situasinya. Di framing ulang itu maksudnya? Nah, iya. Jadi mereka nggak lagi diposisikan sebagai tim yang memikul beban kegagalan, tapi didoktrin jadi generasi terpilih yang bakal meruntuhkan tembok. Wah, mengubah beban sejarah jadi bahan bakar motivasi ya? Tepat. Pergeseran cara pandang ini yang secara efektif ngubah tekanan jadi pembuktian. Disinilah ini menjadi sangat menarik nih buat dibahas. Turki ngebuktiin sejarah buruk bisa diubah, tapi mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Ah iya, tragedinya Azzurri. Ironis banget loh ini, sementara pelatih asal Italia si Montella tadi bawa Turki berpesta, timnas Italia malah makin tenggelam dalam kutukannya sendiri. Iya, padahal mereka sempat dominan di awal. Benar. Mereka unggul duluan lewat gol cepat Muiskin di menit ke-15 lawan Bosnia dan Herzegovina. Tapi terus, nah ini dia, situasinya berbalik 180 derajat. Pas bek mereka, Alessandro Bastoni, kena kartu merah di menit ke-41. Titik baliknya di situ memang. Iya kan? Bosnia akhirnya sukses nyamain kedudukan lewat Haris Tabakovic di menit ke-79. Terus Italia hancur berantakan di adu penalti, kalah 4-1 karena 2 penendangnya gagal. Resmi absen Piala Dunia 3 kali beruntun. 3 kali beruntung. Makanya saya lihat kartu merah Bastoni ini sebagai biang keladinya. Main 10 orang, karena kehilangan bek tengah, itu ibarat nyabut satu kabel penahan utama dari jembatan gantung. Seluruh beban kan tiba-tiba geser tuh. Dan sisa struktur dipaksa nahan tekanan yang emang nggak dirancang buat mereka. Setuju banget. Kalau kita lihat mekanismenya di lapangan, kartu merah itu bukan sekedar kerugian matematis karena kalah jumlah orang. Terus apa dong? Itu tuh titik balik psikologis yang masif banget. Keunggulan 1 gol yang tadinya jadi pijakan aman buat ngedikte permainan, seketika berubah jadi mode bertahan hidup. Langsung panik ya pasti? Pasti. Waktu struktur pertahanan secara konstan dipaksa mundur, kepanikan perlahan merembes masuk. Dan kalau kita hubungin ini ke gambaran besarnya, yaitu pas laga berujung ke adu penalti, kegagalan 2 eksekutor Italia itu bukan murni perkara nasib buruk. Tuh, maksudnya itu bukan murni masalah teknis keliru nendang bola? Bukan, sama sekali. Itu adalah manifestasi fisik dari beban mental yang udah kelewat numpuk. Maksudnya karena ingatan kegagalan sebelumnya? Betul.
Pas jalan kaki dari garis tengah ke titik putih, para pemain Italia ini mikul rasa bersalah kolektif dari 2 Piala Dunia sebelumnya. Ada suara di kepala yang teriak, jangan sampai kitalah yang memperpanjang aib negara ini lagi. Wah, mental block dong jadinya. Iya, secara klinis, kecemasan berlebih kayak gitu merusak koordinasi motorik halus. Kaki mereka secara harfiah pasti kerasa seberat beton. Paham. Jadi benang merah yang bisa kita ambil dari eksplorasi kita hari ini sangat jelas ya. Sepak bola di level setinggi ini ujung-ujungnya ditentukan oleh gimana tim merespons tekanan masif saat krisis ngehantam. Sangat betul. Turki nemuin pegangan mereka dan balikin keadaan, sementara mentalitas Italia goyah sampai runtuh di bawah beban ekspektasi mereka sendiri. Taktik itu kan apa yang disiapin Lapih di atas kertas sebelum peluit ditiup. Tapi ketahanan mental adalah satu-satunya hal yang nyelamatin tim waktu semua rencana berantakan di lapangan. Bener banget. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan yang terus ngeganggu pikiran saya setelah baca keseluruhan artikel tadi. Apa tuh pertanyaannya? Ngelihat kegagalan beruntun Italia yang begitu tragis ini, apakah mungkin sebuah negara dengan liga domestik yang sangat megah dan dipenuhi pemain bintang super, justru tanpa disadari menutupi kerapuhan mendalam dalam sistem pembinaan mental pemain lokal mereka buat bisa bertahan di panggung dunia? Nah, ini sesuatu untuk Anda renungkan.